anak-anakku semuanya jangan pulang dulu karena bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Jadi awalnya itu dalam kegiatan pembelajaran itu pengolahan limbah hasil pertanian. Anak-anak itu diminta untuk mencari bahan-bahan limbah pertanian sesuai dengan cara mereka belajar. Jadi ada yang mencari referensi itu dari YouTube kalau yang suka nonton, ada yang cari referensi itu dari membaca buku kalau yang suka membaca. Nah, dari situ mereka menemukan beberapa limbah hasil pertanian, kemudian mereka membuat pupuk atau kompos sesuai dengan yang bahan-bahan mereka dapat dari YouTube, dari membaca dan lain sebagainya. Nah, untuk kemarin itu ada beberapa kelompok yang membuat dari hasil limbah kulit kapuk. Nah, kemudian saya tanya, itu limbah kulit kapuknya mereka dapat dari mana kan gitu ya Bu ya? Mereka dapat dari pengepul kapuk. Ya, pengepul kapuk di daerah Bangsri. Nah, jadi mereka dapat, kemudian mereka bawa ke sekolah, mereka lakukan perendaman dulu, setelah direndam baru diseleb. Nah, setelah diseleb itu dilakukan pencampuran dengan bahan lain seperti sekam bakar, kemudian kohe, kotoran hewan. Kita pakainya itu kotoran hewan kambing yang kering gitu, karena kalau kambing yang masih segar atau dia basah itu semumpel, biasanya semumpel ngoten nggih Bu, ten mesin pencacah niku nggih kadose niku nggih pakainya yang kering. Setelah itu difermentasi pakai E4 sama molase. Setelah itu ditutup pakai plastik tebal atau bisa juga pakai terpal. Dibiarkan selama kurang lebih 2 sampai 3 bulan. Nah, setelah itu baru bisa jadi. Tapi selama 2 sampai 3 bulan itu tiap minggu itu harus diaduk Bu, supaya sirkulasi udaranya dia muter. Kalau enggak nanti biasanya dia busuk, baunya enggak enak. Gitu. Sambil diukur pH-nya dan juga suhunya.
Seperti itu prosesnya, Bu. Oke, itu tadi kan kebetulan bahannya diambil dari luar ya Bu Ayu ya. Nah, untuk memaksimalkan limbah yang dari sekolah sendiri, kira-kira ada yang bisa diolah nggak sih dari limbah sekolah kita? Kayak misalkan sisa hasil panen, begitu-begitu Bu Ayu? Iya, Bu. Untuk limbah yang ada di sekolah itu kan ada dua. Yang pertama kan limbah organik, hasil dari pertanian, kayak misal pohon-pohonnya yang sudah mati ya, sudah selesai panen ya, itu kita olah kembali, tetap Bu masuk ke mesin pencacah, kemudian nanti kita fermentasi tapi tidak pakai kohe, nanti jadinya kompos. Kemudian kalau limbah-limbah seperti sampah plastik, biasanya kan anak-anak makan ya kan Bu, makan sampah limbah-limbahnya itu kita punya alat itu Bu, alat pengolah limbah plastik yang kita buat jadi minyak. Minyak apa Bu? Minyak bakar. Oh, minyak bakar. Ada, nggih. Sejauh ini sudah ada berarti ya Bu ya? Sudah ada, nggih. Mau lihat mesinnya? Oh, boleh nanti. Untuk itu sendiri Bu Ayu, apakah ini harus dikerjakan oleh anak yang backgroundnya AT atau agribisnis tanaman, ataukah dari jurusan lain itu bisa? Bisa Bu, tapi untuk saat ini yang pembuatan kompos dari bahan-bahan organik itu jurusan AT sendiri. Tapi kalau untuk yang pengolahan limbah plastiknya itu biasanya anak-anak ekstrakurikuler KIR. Oh iya. Karya ilmiah remaja, karena itu kan alatnya kan milik KIR. Ngoten Bu. Okay. Tapi untuk saat ini kita belum maksimal karena alatnya kan kecil, sedangkan limbah atau sampahnya tiap hari kan banyak sekali. Ngoten Bu.